Shalom, saya Gerald Marlon Putra, dari Prodi Musik Gereja Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sejarah musik barat dari zaman barok hingga musik kontemporer untuk mata kuliah Sejarah Musik 2. Selamat menyaksikan. Musik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena musik selalu berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, agama, dan perkembangan teknologi. Latar belakang kenapa kita perlu memahami sejarah musik karena melalui sejarah kita dapat mengetahui bagaimana sebuah karya musik terbentuk dan bagaimana pengaruh masa lalu terhadap musik modern. Menjelaskan sejarah musik, mendeskripsikan perkembangan musik barat, menganalisis karakteristik setiap periode, membandingkan antar periode, menjelaskan pengaruh terhadap musik modern. Perkembangan musik barat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peradaban memengaruhi cara manusia menciptakan dan menikmati musik. Budaya membentuk karakter musik sesuai tradisi, agama, dan kehidupan masyarakat. Selain itu, perkembangan musik seperti melodi, harmoni, dan instrumen melahirkan berbagai periode musik. Teknologi juga berperan besar dalam mengubah cara musik dibuat, direkam, dan disebarkan hingga menjadi musik modern. Secara umum, perkembangan musik barat mengalami beberapa periode penting. Dalam presentasi ini saya berfokus pada 5 periode utama, yaitu zaman barok dari tahun 1600 sampai 1750, zaman klasik dari 1750 sampai 1820, zaman romantik dari 1820 sampai 1900, musik abad ke-20, dan musik kontemporer. Setiap periode memiliki ciri khas yang berbeda, tetapi saling berhubungan dan menjadi dasar perkembangan musik berikutnya. Perkembangan musik barat mengalami perubahan dari masa ke masa. Setiap periode memiliki karakteristik dan tokoh komponis yang berbeda. Pertama, zaman barok yang berlangsung sekitar tahun 1600 sampai 1750. Musik barok memiliki ciri khas megah, penuh ornamen, dan menggunakan teknik polifoni serta kontrapung. Musik pada masa ini banyak berkembang di gereja dan lingkungan kerajaan. Tokoh penting pada zaman ini adalah Johann Sebastian Bach yang terkenal dengan teknik fugue, Antonio Vivaldi dengan karya The Four Seasons, dan George Friedrich Handel dengan karya Oratorio Messiah. Selanjutnya adalah zaman klasik sekitar tahun 1750 sampai 1820. Pada periode ini, musik lebih mengutamakan keseimbangan, struktur, dan bentuk yang jelas seperti sonata dan simfoni. Tokoh pentingnya adalah Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, dan Ludwig van Beethoven yang membawa perkembangan besar dalam musik simfoni. Kemudian masuk ke zaman romantik sekitar tahun 1820 sampai 1900. Musik romantik lebih menonjolkan emosi, ekspresi, dan imajinasi komponis. Orkestra berkembang menjadi lebih besar dengan warna suara yang lebih luas. Tokoh terkenal pada periode ini adalah Frederick Chopin, Franz Liszt, dan Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Pada musik abad ke-20, komponis mulai melakukan banyak eksperimen terhadap harmoni, ritme, dan warna bunyi. Periode ini melahirkan berbagai gaya baru seperti impresionisme dan musik modern. Tokoh pentingnya adalah Claude Debussy, Igor Stravinsky, dan Arnold Schoenberg. Terakhir adalah musik kontemporer, yaitu musik masa kini yang lebih bebas dalam bentuk, bunyi, dan penggunaan teknologi. Musik kontemporer banyak menggunakan elektronik, komputer, dan media digital. Tokoh yang berpengaruh adalah John Cage, Philip Glass, dan Steve Reich. Dari seluruh perkembangan tersebut dapat dilihat bahwa setiap periode saling berhubungan dan menjadi dasar bagi perkembangan musik modern yang kita nikmati saat ini. Jika dibandingkan, setiap periode memiliki karakter yang berbeda. Barok memiliki karakter megah dan kompleks. Klasik lebih menekankan keseimbangan dan struktur. Romantik lebih emosional dan ekspresif. Abad ke-20 mulai melakukan banyak eksperimen. Sedangkan musik kontemporer memiliki kebebasan dalam penggunaan bunyi dan teknologi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa musik terus berkembang mengikuti perubahan manusia dan zaman. Perkembangan musik barat mengalami perubahan yang sangat panjang dari masa ke masa. Pada awalnya, musik banyak berkembang di lingkungan gereja, terutama sebagai bagian dari kegiatan keagamaan. Kemudian musik mulai berkembang di lingkungan kerajaan, di mana musik digunakan untuk menunjukkan kebesaran dan menjadi hiburan bagi kalangan bangsawan.
Seiring perubahan zaman, musik mulai dipentaskan dalam konser yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Setelah ditemukannya teknologi komunikasi, musik dapat disebarkan melalui radio sehingga jangkauannya semakin luas. Kemudian muncul era studio rekaman, di mana musik dapat direkam, diproduksi, dan dikembangkan dengan teknologi modern. Saat ini, musik memasuki era streaming digital, sehingga masyarakat dapat mengakses musik kapan saja dan di mana saja. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sosial, politik, budaya, dan teknologi. Semua faktor tersebut membentuk cara manusia menciptakan, menyebarkan, dan menikmati musik hingga saat ini. Musik modern merupakan hasil perkembangan dari berbagai periode sebelumnya. Unsur harmoni dari barok, struktur musik klasik, ekspresi romantik, serta eksperimen dan teknologi dari musik kontemporer masih digunakan hingga saat ini. Perkembangan teknologi digital juga membuat musik lebih mudah diciptakan, direkam, dan disebarkan ke seluruh dunia. Kesimpulan presentasi ini bahwa musik terus berkembang. Setiap periode saling melengkapi. Teknologi mempercepat perkembangan musik. Dasar teori barok dan klasik masih digunakan hingga sekarang. Dan kita melihat bahwa zaman medieval menuju ke zaman musik digital di era yang serba digital dan perkembangan artial inteligen. Saya Gerald Marlon Putra mengucapkan terima kasih sudah menonton video presentasi ini. Setiap karya musik memiliki cerita dan sejarah. Memahami perkembangan musik dari masa ke masa membantu kita menghargai warisan budaya, serta melihat bagaimana musik terus berkembang mengikuti kehidupan manusia. Viral, mantap viral.